Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Terofik. Di video kali ini aku bakal bahas tentang kisah anak tukang riba yang bersolawat. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Kisah anak tukang riba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya ya sampai habis dan jangan di skip, oke? Dikisahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah menuturkan, beliau berkata seperti ini: aku pergi haji, manakala aku tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tidak berdoa apapun kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap tempat, baik itu di Muzdalifah, di Mina, maupun ketika tawaf di Baitullah. Hanya sholawatlah yang seorang pemuda tersebut diucapkan tanpa ada doa apapun, kata Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan kisahnya, ketika ada saat waktu yang tepat, aku datang ke pemuda tersebut dan mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya di setiap tempat ini ketika engkau pergi ibadah haji ada doa-doa khusus. Jika engkau berkenan, izinkanlah aku untuk mengajarimu doa-doa tersebut, kata Sufyan Ats-Tsauri kepada si pemuda. Lalu apa jawaban si pemuda? Pemuda tersebut menjawab, aku tahu semua doa-doa di semua tempat ketika melakukan ibadah haji, tapi izinkanlah aku, perkenankanlah aku untuk menceritakan kenapa aku hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika melakukan ibadah haji di semua tempat ini. Lalu si pemuda tersebut mulai menceritakan kenapa dia terus-terusan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan ibadah haji. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai meninggalkan daerah kami, lalu aku dan ayahku juga mengikuti mereka untuk menjalankan perintah agama kami, dan kita melakukan perjalanan dengan naik turun gunung, lembah, dan gurun, kata si pemuda tersebut. Dan akhirnya kami memasuki kota Kufah. Di sanalah ayahku jatuh sakit, dan pada pertengahan malam ayahku meninggal dunia. Dan ketika ayahku meninggal dunia, pada saat itu akulah yang mengkafani ayahku sendiri, karena aku tidak mau mengganggu para jamaah yang lain. Aku memasrahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di daerah asing seperti ini. Dan tiba-tiba aku ingin sekali menatap wajah ayahku yang sudah aku kafani. Aku ingin sekali membuka penutup kain kafan tersebut untuk melihat wajah ayahku. Lalu aku membuka, dan tiba-tiba aku terkaget ketika melihat ayahku, kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Aku sangat kaget sekali ketika itu, dan aku menangis dalam batin, karena ini adalah cerita buruk dariku, sehingga aku ingin sekali menutup diri agar jamaah yang lain tidak mengetahui hal ini. Lalu ketika aku memikirkan tersebut, aku mulai mengantuk dan aku mulai tertidur.
Ketika aku tertidur, datanglah sesosok orang yang bercadar, dan sembari membuka cadarnya, dia mengatakan kepadaku, "Ada apa engkau? Engkau tampak sedih, wahai pemuda," kata seorang yang baru saja masuk ke tenda kami. Lalu pemuda tersebut menjawab, "Ini bukan berita sukacita, tapi aku tidak ingin meratap, karena aku tidak ingin orang lain juga ikut sedih dengan keadaanku seperti ini," kata si pemuda. Lalu orang asing tersebut melangkah menuju jenazah ayahnya yang sudah ditutupi kain kafan oleh si pemuda tersebut, yang notabene itu adalah anaknya. Dan orang asing itu membuka penutup wajahnya, kemudian mengusap wajah ayahnya. Dan apa yang terjadi? Si pemuda yang merupakan anak dari jenazah tersebut terkaget-kaget karena wajah ayahnya kini berseri-seri dibanding dari sebelumnya, yang pemuda tersebut melihat adalah kepala keledai. Sekarang lebih berseri-seri, bercahaya setelah diusap oleh orang asing tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata kepada seorang asing tersebut, "Masya Allah, siapakah engkau, wahai pemberi kebaikan?" Lalu orang asing tersebut, "Aku adalah Muhammad Al-Mustafa." Pemuda tersebut terkaget dan berkata, "Ada apa ini?" Dan langsung berlutut kepada Nabi Muhammad SAW dan menangis. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ayahmu dulu adalah tukang riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena beliau tukang riba, maka wajah seorang tukang riba adalah menjadi keledai. Tetapi ayahmu mempunyai sifat atau kebiasaan baik di malam hari. Ayahmu selalu bersolawat kepadaku 100 kali sebelum dia tidur. Lalu ketika aku diberitakan perihal nasib ayahmu sekarang, lalu aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diizinkan memberikan syafaat kepada ayahmu ini. Dan aku datang sekarang untuk memberikan syafaat kepada ayahmu ini, karena sholawatnya ayahmu kepadaku setiap malam sebelum tidur." Begitulah luar biasanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tukang riba yang wajahnya menjadi keledai mendapatkan syafaat dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berubah wajahnya menjadi berseri-seri, menjadi bersinar dari sebelumnya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya si pemuda tersebut berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia akan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada doa apapun kecuali solawat kepada Nabi, karena hanya solawatlah yang dibutuhkan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kisah ini memberikan pandangan bahwasanya keajaiban sholawat kepada Nabi Muhammad SAW memang benar-benar luar biasa, memang benar-benar dibutuhkan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, karena syafaat sholawat itu sungguh luar biasa. Semoga kita semua senantiasa mendawamkan atau membiasakan diri bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebisa mungkin kita bersolawat kepada Nabi Muhammad
sebanyak 1000 kali dalam sehari. Semoga video ini bermanfaat. See you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.